butuh tenaga, butuh waktu gitu kan. Belum sampai di lapangan bisa ditolak-tolak orang. Kadang-kadang orang nggak mau apa segala macam gitu kan, nggak gampang. Cari uang, jaga uang. Ayo ngobrolin keuangan. Oke, kita hari ini bersama dengan Ibu Sarwini. Nah, Yes. Ibu Sarwini ini adalah seorang leader ya, seorang leader di Prudensial yang telah membawahi ratusan agent tuh Bu. Gimana tuh Bu rasanya membawahi ratusan agent di Indonesia? Thank you David, saya Sarwini. Saya sudah berarti di Prudential dari 2004 sampai hari ini. 2004. 2004. Udah hampir 19 tahun ya berarti ya. Sudah 19 tahun ya. di Prudential. Ya puji syukur sampai hari ini sudah ada sekitar 350 orang lah di bawah saya. 350 orang. Itu Ya. hanya di Jakarta saja atau sudah tersebar di Indonesia, Ibu? Sudah tersebar. Jadi kita ada tim di Bandung, kemudian Semarang, Wonogiri, Medan, itu. Wah, Bu, Ada itu. kan kalau mau buka cabang di mana-mana itu kan kalau usaha lain butuh modal yang luar biasa banget ya gitu. Nah, ini gimana sih, Bu? Cara atau memang kesulitan, tantangan sendiri atau bahkan solusinya gitu kalau mau buka cabang atau usaha yang punya cabang banyak kayak Ibu seperti ini? Iya betul, memang kalau kita bisnis konvensional kan kita memang untuk buka cabang pasti perlu kita mikirin tempat, mikirin orang yang kita percaya di sana siapa gitu kan, karyawan, dan itu kan gak gampang. Tapi ya bersyukur karena saya di Prudential untuk bisa buka cabang saya nggak perlu pikirin itu. Yang penting saya udah ada nih satu orang di sana nih mau jalanin bisnis ini, ya udah tinggal kita buka aja gitu. Berarti asetnya itu berarti orang ya sebenarnya. Asetnya orang. Oke, yang dibangun asetnya Betul. orang berarti. Itu bahkan kalau di usaha biasa juga kan sebenarnya orang tuh salah satu faktor yang tersulit ya untuk dikendalikan Ya, begitu ya. Jadi betul. saya sering dengar banyak orang ngomong bahwa oh bisnis asuransi itu gampang asal mau jalanin itu bisa jalan gitu. Nah, kebenaran atau kebohongan dari statement itu apa sih Bu bisa? Biasanya kan banyak orang ngomong kayak Ya. gitu ya, terutama kalau masih ngajakin orang untuk join di bisnis asuransi itu omongan itu sering banget terucap begitu. Ya sebenarnya bisnis asuransi ya sama aja dengan bisnis yang lain ya. Bisnis yang lain juga pasti ada tantangan. Ya bisnis insurance juga sama sih, ada tantangan juga ya. Maksudnya bukan yang wah gampang gitu tiba-tiba langsung ratusan juta, langsung miliar, enggak juga sih. Kita juga harus merintis dari awal gitu kan. Ya memang ada tantangan juga ya. Tantangannya apa? Kalau di bisnis konvensional kan tantangannya banyak. Misalnya kayak modal, kemudian ya karyawan segala macam. Tapi kalau di sini tantangannya memang kita tuh harus punya tekad yang kuat, harus punya dream yang besar gitu ya, punya visi yang besar, baru bisa menjalankan bisnis ini. Karena memang di sini tuh tantangannya tuh bukan dari luar, bukan dari orang lain, tapi sebenarnya dari dalam kita, Fit. Dari dalam diri kita. Maksudnya, kalau di bisnis ini kan susahnya itu ketika misalnya kita ditolak. Oke. Misalnya kita approach orang tiba-tiba di PHP. Kita udah WA kemudian centang biru. Nah itu kalau kitanya nggak kuat, visinya nggak kuat, itu kita gampang menyerah. Biasa kan itu memang satu problem yang besar ya, terutama kalau biasanya kan orang melakukan bisnis asuransi ini bukan usaha pertama atau usaha utama mereka gitu. Mereka mungkin sudah sedang bekerja. Betul. Atau sudah memiliki jabatan atau kedudukan di tempat lain begitu ya. Ketika itu kan kita bicara gengsi juga berarti ya. Betul. Untuk menerima penolakan itu bahkan bisa dibilang satu problem yang cukup besar ya di usaha ini berarti. Untuk bisa mengalahkan rasa harga dirinya tuh yang jatuh pada saat itu gitu. Ya betul. Betul. Oke, Bu, sebenarnya kalau di tahun sekarang nih, kan kita udah mau masuk tahun 2023 ya gitu. Udah telat belum sih untuk masuk di dunia asuransi, untuk berbisnis di dunia asuransi? Sebenarnya bisnis insurance gak ada telatnya. Selama apa? Selama di negara kita masih ada bayi yang lahir, kemudian masih ada orang yang sakit, masih ada orang yang meninggal, itu nggak bakal telat gitu. Karena misalnya kayak di luar negeri gitu ya, yang misalnya negara-negara maju yang penetrasi marketnya udah tinggi banget, bahkan sudah 200% pun bisnis insurance masih tetap bertumbuh. Apalagi di Indonesia ya, di Indonesia itu penetrasi market kita tuh baru 8%. Artinya masih ada 92% peluang untuk kita tuh menggarap market di Indonesia. Yaitu sebenarnya musuhnya kita cuma satu sih,
alat KB ya. Ketika orang udah nggak ada yang lahir, ya udah nggak ada yang lahir berarti nggak ada kebutuhan kan, nggak ada kebutuhan pendidikan, nggak ada kebutuhan untuk nanti biaya sekolah anak bagaimana, kesehatan bagaimana gitu kan nggak ada gitu kan. Tapi itu pun juga selama masih ada orang yang sakit, selama masih ada orang yang meninggal, tetap insurance masih tetap bertumbuh gitu. Oke, berarti sebenarnya walaupun udah tahun 2023 pun ini masih bisa masuk ya, masih belum keruh berarti pasarnya untuk masuk usaha asuransi. Masih, justru masih bagus banget. Bahkan kalau kita sering dengar ya, orang luar negeri tuh melihat Indonesia tuh ibaratnya kayak cewek cantik yang baru mekar-mekarnya gitu loh untuk bidang insurance ya. Karena memang makin berkembang negara kita tuh makin maju, makin dibutuhkan insurance gitu. Ada regulasi nggak Bu? Apakah bisnis ini hanya boleh dijalankan di Indonesia oleh orang Indonesia atau WNA juga boleh melakukannya? Kalau untuk regulasi pasti ada ya. Kalau yang pasti kalau yang bisa menjalankan bisnis ini ya orang Indonesia. Kalau orang luar negeri mau menjalankan juga pasti ada regulasinya ya. Misalnya dia udah punya izin segala macam di Indonesia. Tapi bisa berarti ya? Bisa tetap menjalankan. Bisa. Oke, berarti, selama dia memenuhi persyaratannya ya. Selama memenuhi persyaratan. Berarti ini memang harus asal orang itu bertekad dan punya kemauan ya, harusnya bisa ya Bu ya. Oke. Melihat dari yang kalau dulu kan orang kepikiran bisnis asuransi tuh harus ketemu orang, harus keliling-keliling, nawar-nawarin gitu. Apakah cara itu masih dilakukan untuk zaman sekarang? Untuk sekarang sih, kalau memang zaman dulu bener ya harus keliling, saya pun begitu. Ibu dulu keliling? Dulu begitu, 2004 itu ketika saya memulai, memang kan orang Indonesia belum terlalu aware tentang insurance, belum terlalu apa itu asuransi, doain orang mati lah segala macam. Dulu tuh pemikiran masih seperti itu. Jadi kayaknya masih sampai sekarang ya. Sampai sekarang tapi sekarang udah mending. Dulu itu parah lah. Dulu termasuk saya pun parah gitu loh. Sebelum saya masuk menjadi bagian dari bisnis insurance, dulu saya pun punya cara pikir seperti itu. Suami saya mau masuk asuransi, saya bilang ngapain sih masuk asuransi itu kayak doain nanti terjadi apa-apa gitu loh. Nah dulu parah, 2004 itu orang belum sadar lah tentang insurance, belum ngerti pentingnya insurance itu apa. Dan dulu medianya juga nggak gampang ya. Kalau makanya keliling-keliling tuh, saya tahu Jakarta tuh dari Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, saya tahu semua daerahnya. Udah saya kelilingin semua lah dulu 2004 ya, mau nggak mau, karena dulu untuk bisa kita ketemu orang, untuk kita bisa bicara mengenai program insurance ya saya harus ketemu orang. Nah kalau sekarang beda gitu loh, kalau sekarang itu lebih apa ya, karena kan sekarang zamannya udah berbeda juga ya, semua orang udah pakai gadget, semua orang udah sosmed kan. Nah sekarang lebih mudahnya apa, kita bisa memperkenalkan program-program kita dari insurance itu melalui sosial media gitu. Sekarang sih lebih mudah kalau menurut saya ya, medianya tuh ada. Kalau dulu memang nggak gampang ya, itu tantangannya tuh luar biasa. Yang pertama kita kan setiap hari mesti keluar butuh biaya, ya kan, betul. Butuh tenaga, butuh waktu gitu kan. Nah, belum sampai di lapangan bisa ditolak-tolak orang. Kadang-kadang orang nggak mau apa segala macam gitu kan, nggak gampang. Tapi sekarang kalau sekarang pakai sosial media itu kita nggak, ibaratnya kita nggak, orang nggak mau ya udah kan cuman nge-share doang. Ya kan, kita cuman branding di sosial media. Orang tertarik, ayo. Orang nggak tertarik ya udah gitu kan. Dan pasarnya sangat luas. Kalau dulu kan saya misalnya nih, saya memperkenalkan program Prudential ya cuman kepada orang-orang yang saya ketemu secara langsung, which is itu terbatas. Ya saya hanya bisa melakukan itu di Jakarta gitu kan. Tapi kalau sekarang misalnya saya branding, ada orang dari Kalimantan, ada orang dari Sumatera, ada orang dari mana-mana bisa lihat sosial media saya kan. Nah ketika mereka tertarik nih, kita juga udah ada fasilitas, nggak perlu ketemu pun bisa gitu loh. Berarti menurut Ibu sudah lebih mudah untuk menjalankan bisnis ini sekarang daripada dulu ya, begitu ya. Betul. Terus alasannya kalau yang sekarang nih Bu, tim-tim baru misalkan yang Ibu rekrut begitu, apakah mereka melakukan teknik yang lama atau sudah mencoba teknik yang baru? Sekarang pelan-pelan udah mulai mencoba teknik yang baru. Sudah mencoba teknik yang baru. Karena saya bilang memang zaman udah berbeda ya, udah berubah. Kecuali kalau memang ada kesempatan untuk keluar gitu ya nggak apa-apa. Tapi sekarang memang harus menggunakan cara yang baru, yang sesuai dengan zaman sekarang lah gitu. Kan balik lagi ya Bu, kalau soal asuransi itu kan
pertamanya kan kita harus kenal dan percaya dulu ya gitu ya. Betul. Nah kalau kita lihat di sosial media, kita lihat di media-media mainstream lainnya, itu kan kebanyakan berita buruknya yang disebutin tuh ya, dari masalah kasus dari unit link lah, ada yang dibilang kena tipu lah. Itu sebenarnya yang nipu tuh siapa ya, atau apa yang sebenarnya terjadi itu Bu? Ya sebenarnya terjadi, kita nggak bisa salahin nasabah, juga nggak bisa salahin agent juga ya. Maksudnya kadang-kadang ya ada miskomunikasi sebenarnya mungkin ya. Jadi kadang-kadang kan orang jelasin, oh ini asuransi kan sebenarnya bukan nabung, tapi orang bilang ini nabung, ntar uang kembali. Nah kadang-kadang jual unit link memang perlu kedewasaan dari si agentnya sendiri. Kita harus betul-betul paham gitu lah. Maksudnya bukannya sekedar jual, tapi kita juga harus mengerti gitu ya. Harus benar-benar mempelajari fitur-fiturnya itu seperti apa. Nah kadang-kadang tuh banyak agent yang sebenarnya dia belum paham, belum mengerti, tapi jual yang namanya unit link. Dia nggak mampu menjelaskan kepada nasabah. Nah kadang-kadang juga nasabah juga ada andilnya juga kadang-kadang ya. Maksudnya oh iya ini bagus, yang dilihat hanya bagusnya aja, tapi resikonya apa? Ya itu yang kadang-kadang tuh nggak dilihat gitu. Atau juga kadang-kadang mungkin agentnya karena nggak jelasin, bisa jadi seperti itu, sehingga terjadilah yang namanya miskomunikasi. Orang pikir ini nabung kok uangnya nggak kembali, padahal yang namanya asuransi unit link itu sama sekali itu bukan tabungan. Berarti sama sekali bukan investasi. Oh tuh, bukan gitu. Tabungan, bukan investasi berarti ya. Jadi itu pokoknya adalah itu miskomunikasi karena mungkin kesalahan pembahasan berarti begitu ya. Betul. Kemudian Bu, kalau misalkan ada orang yang bilang saya nggak mau dia ikutan yang unit link itu tuh, ada nggak sih yang solusi lain gitu untuk orang yang nggak mau ikutan yang unit link gitu? Ada. Ya karena perkembangan zaman juga ya. Sebenarnya kan asuransi zaman dulu juga bukan unit link. Zaman dulu ya, sebelum ada unit link, dulu kan juga insuransi tradisional. Tapi sebenarnya unit link kalau kita itu betul-betul paham ya, kita benar-benar mampu memahami dan mampu menjelaskan kepada nasabah dengan baik, unit link itu sangat indah sekali sebenarnya. Karena di situ tuh ada fleksibilitas yang sangat tinggi gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya nasabah nih masyarakat belum bisa menerima, belum bisa memahami unit link karena kan ada tadi salah persepsi kan. Sekarang kita juga menyediakan produk-produk yang tradisional, balik lagi seperti yang dulu. Ya produk tradisional ya ada kelebihan ada kekurangannya juga gitu. Kalau unit link kan kelebihannya apa? Kelebihannya sangat fleksibel. Tapi memang tidak ada yang namanya nilai tunai dijamin, itu nggak ada gitu, karena kan sangat fleksibel ya, bisa cuti premi, kemudian bisa naikin, bisa turunin, bisa top up, bisa withdrawal segala macam. Jadi unit link tuh sebenarnya sangat bagus sekali kalau kita mampu ya, nasabah bisa paham, agent bisa menjelaskan dengan baik, itu bagus sekali. Tapi kalaupun belum bisa menerima, belum bisa ngerti nih tentang unit link, kita juga ada produk-produk tradisional gitu loh. Jadi untuk agent-agent yang belum paham, lebih baik ya kalau saya sarankan jual yang tradisional, karena itu lebih simple, kemudian nggak terlalu kita menjelaskan kan kalau unit link tuh ada unsur investasi segala macam, itu kan harus mampu kan, ya, ada resiko segala macam kan, dia harus mampu menjelaskan. Nah kalau tradisional ya memang murni insurance, dia nggak ada unsur gitu investasi, nggak ada. Dia hanya produk aja, udah produknya begini ya udah. Tapi kekurangannya tradisional ya memang dia nggak fleksibel gitu loh. Jadi nggak bisa yang namanya cuti premi, ya nggak bisa gitu. Misalnya naikin turunin nggak bisa. Ya itu kekurangannya di situ sih. Jadi sebenarnya antara unit link dan tradisional masing-masing ada kelebihan ada kekurangannya. Tinggal nasabah tuh butuhnya yang seperti apa. Makanya memang kita nggak boleh rekrut misalnya agent juga sembarangan sehingga mereka nggak mampu, sehingga ke lapangan itu terjadi mis-selling. Nah itu yang saya betul-betul jaga. Oke baik, jadi memang pengetahuan dan kualitas dari agen itu juga penting ya di sini ya, untuk banget. Dapat membahasakan, untuk dapat mengkomunikasikan agar nggak jadi salah paham begitu. Betul, karena kan tujuan kita sebenarnya kan untuk terus meningkatkan literasi financial di Indonesia kan. Nah kalau misalnya banyak masyarakat yang miskomunikasi, banyak yang terus akhirnya kapok nggak mau asuransi, artinya ya literasi kita makin hari makin turun gitu kan. Makanya memang kita perlu agent-agent tuh perlu dibekali dengan
pengetahuan dengan skill yang betul-betul mumpuni, bukan hanya sekedar mau closing bukan itu, tapi betul-betul bagaimana kita mampu menjelaskan kepada masyarakat itu dengan benar sehingga tidak terjadi yang namanya miskomunikasi gitu. Soalnya kan banyak yang, bahkan saya, teman-teman saya tuh banyak yang dapat omongan dari dulu ya, dibilang bahwa lu bayar asuransi tuh bayarnya paling 10 tahun terus uangnya balik tuh, terus tapi proteksinya tuh lanjut gitu. Itu banyak banget yang beredar kayak gitu tuh, sebenarnya salah apa bener sih, Bu? Ya tergantung sih sebenarnya. Kalau misalnya unit link bisa nggak bayar 10 tahun? Bisa aja, tapi bagaimana kamu merancang itu penting. Nah masalahnya kadang-kadang pada saat merancang nih bayarnya 10 tahun, tapi nggak dilihat bahwa setelah 10 tahun cukup apa enggak gitu. Nah itu yang kadang-kadang menyebabkan udah 10 tahun ternyata duitnya kok nggak cukup gitu, karena nggak dilihat lagi pada saat bikin programnya ini gitu loh. Pada saat merancang produknya ini nggak betul-betul nggak diperhatiin, sehingga terjadi kesalahan di situ. Hanya pokoknya 10 tahun nanti uangnya balik. Nah itu salah sebenarnya, karena namanya insurance itu ada namanya biaya asuransi. Ya biaya asuransi dipotong sampai kapan? Ya selama kita mau pakai. Selama kita mau pakai. Misalnya nih David nih mau buka asuransi kesehatan sampai berapa? Sampai usia misalnya 75 tahun. Artinya apa? Boleh nggak store 10 tahun aja? Boleh aja kalau unit link seperti itu. Tapi pertanyaannya, kalau lu store 10 tahun, dana yang 10 tahun kita store cukup nggak untuk membayar biaya asuransi selama usia 75 tahun? Itu pertanyaan di situ. Nah ini yang orang kadang-kadang salah. Kadang-kadang pikir beli asuransi bayar 10 tahun, pikirnya udah selesai. Padahal yang namanya insurance itu selama kita pakai pasti bayar namanya biaya asuransi. Ini kita terutama bicara berarti ya, tentang asuransi kesehatan berarti kesehatan. Asuransi kesehatan. Karena kan juga ada produk lain yang memang bayarnya hanya tertentu tapi fungsi proteksinya panjang, itu lebih panjang dari itu ya. Itu produk tradisional ada. Misalnya store-nya cuma 5 tahun dilindungi sampai 88, itu bisa. Atau store-nya 10 tahun dilindungi terus sampai 99, itu ada. Itu produk tradisional. Tapi kalau kita bicara produk unit link dan produk asuransi kesehatan, itu pasti kita bayar biaya asuransi selama kita mau pakai proteksinya. Oke, baik. Jadi sebenarnya mendingan mana nih untuk kaum mending-mending nih, kan sekarang banyak kaum mending-mending ya yang suka compare gitu. Mendingan mana, Bu? Mendingan unit link atau tradisional? Tergantung lagi sih. Tergantung apa? Pertama, kalau ini bicara asuransi kesehatan ya. Asuransi kesehatan. Sebenarnya ada plus minusnya ya. Kalau kita ambil produk yang kesehatan unit link, artinya kan kita memang setor premi awal pasti lebih tinggi. Ya kan? Karena kan ada sebagian dana dipakai untuk cadangan kan. Ada dana cadangan. If misalnya kita one day lagi ada kesulitan misalnya nggak bisa store premi, kayak kemarin kan ada COVID misalnya, pandemi. Ada beberapa nasabah saya pada saat pandemi bisnisnya turun, income turun, akhirnya tidak bisa bayar biaya asuransi, nggak bisa bayar premi. Tapi karena dia bukanya adalah produk unit link, dia ada namanya dana cadangan, nilai tunai itu. Nah, selama nilai tunainya ini ada, meskipun si nasabah tidak store premi, polisnya tetap bisa berfungsi, polisnya tetap aktif gitu ya. Itu unit link tuh bagusnya di situ. Jadi dia ada nilai tunai sebagai dana cadangan. Kalau sampai one day kita misalnya ada kesulitan nggak bisa store premi, selama nilai tunainya ada, maka polis itu tetap aktif. Nah kalau tradisional gimana? Kalau produk tradisional ya kelebihannya apa? Pada saat awal masuk premi pasti tidak sebesar yang unit link, karena kan tidak ada dana cadangan, nggak ada nilai tunainya, nggak ada. Nah kemudian juga karena kan dia hanya betul-betul hanya cost of insurance hanya yang pure di-charge aja untuk itu ya, hanya pure biaya asuransi aja. Nah tapi kekurangannya adalah setiap tahun, karena kita bayar coy aja kan, setiap tahun pasti preminya naik. Naiknya itu kenapa? Karena inflasi atau karena usia? Karena usia ya, juga karena kan setiap kali usia kita bertambah, resiko pasti bertambah. Nah itulah makanya kalau biaya asuransi kesehatan pasti setiap kali kita ulang tahun itu biayanya pasti naik. Nah itu yang pertama. Yang kedua, karena ini tradisional, sekali lagi tidak ada dana cadangan ya kan. If something happen, misalnya lagi kesulitan kayak kemarin nih pandemi, nggak bisa bayar premi. Nggak bisa bayar premi artinya apa? Ya polisnya lapse, polisnya tutup, polisnya tidak aktif. Ketika polisnya tidak aktif, kemudian terjadi nih misalnya kayak kemarin ya, misalnya ya pandemi, masuk rumah sakit karena kena COVID, ya udah nggak ada proteksi sama sekali, bayar sendiri. Nah plus minusnya di situ. Oke. Jadi tergantung dari ya budgetnya kita. Kalau buat unit link cukup apa enggak.
Kalau nggak cukup ya bisa juga buka yang tradisional dulu. Tapi ya memang ada plus minusnya seperti itu. Berarti tergantung dari kemampuan pada saat ini ya, Iya. kondisi finansial pada Betul, saat ini gitu ya. betul. Kalau memungkinkan berarti memang sebaiknya ambil yang unit link berarti. Ya, yang penting kita tahu ya unit link itu ada resiko-resiko investasi segala macam, ada resiko. Nah, yang penting kita tahu, kita paham. Ya. Nah, itu cara supaya orang nggak salah paham. Jadi kan soalnya dibilang di awal bahwa asuransi itu bukan investasi, bukan nabung gitu. Tapi padahal ada konsep-konsep investasi yang terkandung di unit link gitu. Ya. Itu gimana caranya supaya orang nggak salah paham di situ? Tergantung dari nasabahnya. Jadi kalau misalnya nasabahnya kita itu misalnya tipenya agresif, ya kita taruh investasinya di investasi yang agresif gak apa-apa. Misalnya taruh di saham atau taruh di dana campuran itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya nasabah kita ini ternyata yang konservatif, berarti kan dia nggak terlalu berani resiko. Nah itu taruhnya harus di instrumen investasi yang konservatif juga. Misalnya taruhnya di cash fund itu seperti SBI ya, di pasar uang, kemudian di fixed income itu boleh. Gitu. Jadi kita sesuaikan juga dengan si nasabahnya. Berarti memang dari awal sudah harus ada kejelasan antara agen dan nasabahnya tentang profil resiko dari calon nasabah, Iya, berarti betul, begitu ya. Betul. Gitu. Soalnya kan banyak juga orang yang berpikir bahwa kalau nih Bu, misalkan saya sebagai profil yang agresif begitu, itu kan berarti kalau pada saat harga unit link lagi naik tuh bukannya seharusnya saya malah harusnya lepas ya, nanti untuk persiapan saya beli lagi di saat dia lagi turun atau bagaimana? Kalau untuk insurance unit link ya, kita nggak sarankan seperti itu. Oh tidak? Tidak, karena misalnya lagi naik atau lagi turun itu namanya dollar cost averaging. Jadi nggak apa-apa selama kita itu masih posisinya adalah beli, bayar premi, mau naik mau turun itu nggak ada masalah. Gitu. Karena pada saat turun kita kan posisi beli, ya nggak apa-apa gitu. Pada saat naik, nah kita kan tetap setiap bulan dipotong biaya asuransi. Nah kalau naik kan berarti unitnya kepotongnya dikit. Jadi sebenarnya mau naik mau turun selama kita masih bayar premi itu nggak ada masalah. Dan kita nggak sarankan untuk tarik, masukin lagi, tarik, nggak perlu. Kalau di unit link nggak perlu seperti itu. Oh jangan begitu berarti ya. Walaupun sebenarnya kalau dinilai kan misalkan nih Bu ya, misalkan satu unitnya ini kita bicara lah misalkan fund A gitu, fund A yang kita pakai, fund A ini satu unitnya lagi 1.000 nih Bu pada saat itu. Terus modal kita nih lagi 1.000 nih, modal rata-rata kita 1.000, tiba-tiba dia spiking naik ke 1.400 gitu. Itu kalau kita lepas pada saat itu dengan catatan bahwa kita punya komitmen ketika itu turun kita harus beli lagi, atau komitmen yang buruknya begitu naik kita harus tetap masuk lagi, bukannya nggak apa-apa ya, karena memang sesuai dengan profil resiko yang agresif itu ya di situ. Agak beda. Kalau kita murni investasi oke, seperti itu. Tapi kalau unit link karena kan ada unsur insurance-nya juga sebenarnya. Jadi sebenarnya yang investasi ini kan nilai tunai itu untuk cadangan kan. Jadi lebih baik, kecuali kalau nasabahnya mampu mengelola sendiri dengan baik ya. Nah kalau mampu mengelola sendiri dengan baik ya nggak apa-apa. Itu kan haknya nasabah. Jadi kalau unit link itu lebih sebenarnya ya haknya nasabah. Mau dikeluarin mau dimasukin haknya nasabah. Cuman kan nasabah kita rata-rata kebanyakan nggak terlalu mantengin terus setiap hari kan. Ya betul. Nah itu yang kita nggak sarankan. Takutnya pada saat dia tarik nih, pas turun nih, pas naik nih, ternyata bukan turun malah naik terus. Nah ini yang khawatirnya, kok naik terus malah rugi. Berarti gitu. tetap sebenarnya ini hanya sebagai nilai apa ya kita bilangnya, nilai cadangan Betul, lah begitu ya. betul. Bukan tidak bisa langsung diposisikan sebagai investasi. Gitu, nilai investasi ya. Betul. Jadi investasi tetap harus kita belajar investasi sendiri, Ya. pakai instrumen-instrumen yang lebih ada di pasar yang lain begitu ya. Ya. Oke. Itu berarti dari yang unit link tadi sudah beres, kemudian kita sudah bicara tradisional, kita balik lagi nih Bu, kalau mau usaha jadi agen, butuh modal berapa sih? Modalnya? Ya. Modalnya 225.000 dan itu pun ditalangin dulu oleh perusahaan. Apa itu Bu? Biaya lisensi. Biaya lisensi. Hanya itu saja modalnya? Hanya itu aja modalnya. Karena kan kita juga bekerja kan ada regulasinya kan, kita di bawah OJK, kemudian di bawah dari AAJI. Ya kan dari AAJI. Nah dari AAJI kita ada namanya lisensi. Jadi kita boleh jualan asuransi kalau kita sudah memiliki lisensi gitu. Jadi ada regulasi seperti itu. Nah biaya lisensi pun kita nggak langsung bayar di depan loh. Kalau kecuali mau masuk harus bayar nih 225.000, mungkin orang juga masih keberatan. Nah tapi
ini biaya lisensinya pun masih ditalangi oleh perusahaan. Nanti ketika kita sudah berhasil nih, udah berhasil menjual, baru kita dipotong secara proporsional seperti itu. Berarti sebenarnya mudah banget ya kalau mau mulai, masih bisa banget, potensinya masih besar dan masih mudah nih. Mudah. Bu, cara mulainya gimana berarti? Cara mulainya? Iya. Cara mulainya ya mudah sih sebenarnya, tinggal ya kita daftar sebagai tenaga pemasar, ada beberapa data yang mesti dilengkapi, ada beberapa dokumen yang harus disubmit ke Prudential, udah gitu doang. Jadi setelah itu berarti nanti langsung ujian, apa ada pelatihan dulu atau ada bagaimana? Ada pelatihan berarti ya. Dan sekarang juga lebih gampang. Kalau dulu bedanya dulu apa? Dulu saya mau pelatihan aja, waktu mau memulai itu aja saya mesti training 1 minggu ya, dari Senin sampai Jumat, dari pagi sampai sore itu di kantor. Nah sekarang hebatnya ya, karena zaman juga ya, hebatnya sekarang kita nggak perlu lakukan itu. Semua materi pelatihan itu sudah ada di gadgetnya kita, di handphonenya kita. Kita tinggal download, kita bisa belajar semua di situ. Materinya semua sudah ada di situ. Tinggal kita anytime kita ada waktu, tinggal kita buka dan kita belajar. Maksudnya berarti udah bisa e-learning gitu ya? Oh iya, e-learning. Oke, udah. Betul. Berarti udah jauh lebih mudah ya harusnya. Betul. Ya untuk bisa mulai ya. Betul. Itu ada di genggaman kita sebenarnya, ada di handphone kita, semua ada di handphone kita. Mau belajar apapun ada di situ. Oke. Potensinya masih besar nggak sih Bu untuk mulai tahun 2023 ini? Potensi sangat besar. Kenapa Bu? Potensi sangat besar, yang tadi saya bilang ya, maksudnya penetrasi market kita masih sangat rendah ya, kita baru 8%. Artinya masih ada 92% market di luar sana yang belum digarap. Yang bisa jadi agent itu siapa Bu? Yang bisa jadi agent itu siapa? Maksudnya kriterianya seperti apa? Iya. Oke, kalau dari perusahaan pasti ada kriteria. Kita juga nggak boleh sembarangan, karena kan memang tadi saya bilang kan, sebenarnya menjual produk insurance juga nggak boleh sembarangan. Ada beberapa hal yang kita harus kuasai, harus pahami supaya tidak terjadi mis-selling. Kalau saat ini sih masih minimal SMA itu masih bisa. Minimal SMA. Minimal SMA masih bisa, tapi masing-masing orang punya kriteria ya. Misalnya kalau saya sendiri kriterianya seperti apa? Ya kalau saya kriterianya kalau mau rekrut ya pasti yang masih muda. Umur 25 sampai 45. Wah, berarti saya udah hampir expired ya, nggak bisa gitu ya. Gitu. Tapi ada nggak di atas 45 yang masih bisa berhasil? Banyak juga, tergantung ya. Tapi kan memang masing-masing punya kriteria, punya fokus lah gitu ya. Berarti sebenarnya selama dia masih terakhir itu SMA berarti itu regulasi dari perusahaan, atau dari perusahaan dari berarti perusahaan. Ya? Oke, berarti hanya dengan lulusan SMA itu bisa memulai di bisnis asuransi. Ya. Bisnis asuransi kan berarti termasuk di bisnis finansial yang mungkin jadi momok bahwa ini adalah bisnis yang paling susah untuk dimasukin ya harusnya ya. Oke. Terus Bu, kalau dibandingkan dengan usaha-usaha lain yang biasa dilakukan, karena kan jujurnya biasa orang mulai bisnis asuransi ini kan bukan sebagai usaha yang utama gitu ya. Biasa dia sudah bekerja atau dia sudah punya usaha lain, dia ingin mendapatkan penghasilan tambahan begitu. Dibandingkan dengan profesi-profesi lain nih, kan kita misalkan punya pilihan, misalkan jadi anggota MLM. Atau jadi anggota APL ini yang penjual langsung ya. Jadi dia bukan MLM tapi kita ngejual produk begitu. Atau bisa juga sekarang jadi afiliasi di online, di marketing itu bisa juga. Dan juga ada juga yang kepikiran dibandingin sama Gojek deh, ngegojek gitu. Itu sebenarnya menurut Ibu nih, kita bicara menurut Ibu, resiko dan timbal baliknya tuh besaran mana? Resiko dan timbal balik. Kalau saya sih cuma ngelihat gini. Ya memang bisnis kita banyak ya. Bisnis kan banyak. Cuman kalau saya ngelihat di bisnis insurance ini apa? Bisnis insurance ini bisnis, tapi kita itu makin hari makin besar tanpa modal. Berarti kan pertama tanpa modal. Kita ya modalnya minimal lah ya, modal jalan, modal ya tadi lisensi, tapi itu kan dipotong dari kalau kita udah ada hasil kan. Kemudian kita punya potensial income yang luar biasa kalau di bisnis ini, karena kita bukan hanya kerja sendiri kan. Kalau misalnya kayak penjual langsung, artinya kan mengandalkan diri sendiri. Betul, dan itu kan butuh modal untuk beli dan produknya itu, dulu biasanya ya. Butuh modal dan lain-lain. Ya kalau di sini kita itu bukan hanya kalau saya ya ngajak orang untuk join bisnis ini bukan untuk jadi agen asuransi selamanya. Intinya bukan untuk kerja sendirian gitu ya. Kalau jadi agen asuransi selamanya ya nggak perlu ke sini gitu kan. Maksudnya jadi agen apa aja bisa, agen aqua, agen beras semua bisa kok gitu. Cuman kalau di sini itu kita konsepnya adalah membangun bisnis. Kita sebagai partner bisnis.
Nah, bisnis yang kita bangun ini asetnya apa ya? Asetnya ya selain fixed asset, kita juga ada namanya people asset. Nah, people asset ini kan ya nggak terbatas kan, makin hari makin bergulung dari 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8 gitu kan ya, 8 jadi 16 dan seterusnya. Akhirnya jadi besar dan itu tidak terbatas. Gitu, bedanya di situ sih. Jadi kalau di sini ya menurut aku worth it karena nggak ada batasannya. Kita bisa mencapai apapun yang kita mau selama kita memang mau berusaha itu. Berarti memang kuncinya adalah tadi dari kemauan dan modal yang kecil ya sebenarnya ya. Kalau dibanding dari yang lain kan kita butuh modal juga udah lumayan besar untuk mulai gitu ya. Betul. Oke, baik Bu, ini bagus banget pembicaraan kita kali ini. Nanti kedepannya kita bisa ngobrol lagi ya untuk tentang cara-cara untuk lebih bisa sukses dan juga halangan-halangannya. Begitu kita akan ngomongin di pembicaraan berikutnya berarti ya. Oke, baik Ibu Sarwini, terima kasih. Dan untuk pendengar semua, jika kamu terbantu dengan pembicaraan ini, bantu kami, support kami dengan komen dan like, bagikan juga ke teman supaya mereka juga dapat mendengarkan manfaat dari pembicaraan ini. Sampai jumpa di pembicaraan berikutnya. Bye-bye. Bye.